Hai, kembali bersama dengan The Star Tarot pada kesempatan kali ini, and welcome to my tarot reading. Selamat datang di pembacaan kartu dari The Star Tarot. Nah, seperti janji saya kemarin bahwa hari ini saya akan kembali lagi bersama dengan salah satu zodiak, yaitu zodiak Taurus. Nah, apakah yang akan menjadi tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu mengapa dia mencintaiku, atau mengapa dia tertarik kepadaku. Ya, itu kayaknya terjatuh deh. Itu kayaknya jauh lebih bagus kalau misalnya kita ingin tahu mengapa dia tertarik. Apakah yang membuat dia tertarik pada dirimu, ya. Nah, kembali saya sampaikan, ini adalah merupakan general reading, pembacaan secara umum. Bisa untuk, kok berantakan banget sih kartunya. Pembacaan secara umum bisa untuk pria, bisa untuk wanita, bisa untuk siapapun, ya. Dan juga bisa resonate, bisa tidak, bisa cocok, bisa enggak. Kalau misalnya pun tidak cocok, berarti energi Anda tidak ada di dalam kartu ini, ya. Dan sebelum saya mulai, jangan lupa buat Anda untuk subscribe, like, share, dan juga nyalakan lampu notifikasi agar Anda bisa mendapatkan readingan-readingan terbaru dari The Star Tarot. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama, High Priestess. Yang kedua, Justice. Yang ketiga, Knight of Cups. Two of Wands. Knight of Pentacles. Ada The Hermit. Ada Empress. The Emperor. Two of Swords. Dan yang terakhir ada Death. Oke. Nah, mengapa dia tertarik pada diriku? Kita akan coba lihat buat Taurus. Oke. Kalau di sini saya melihat mengapa dia sampai tertarik kepada dirimu, ya. Orangnya karena menurut dia itu bisa dipercaya. Adalah orang-orang yang dapat dipercaya, orang-orang yang dapat menyimpan rahasia, lebih suka mengungkapkan pendapat secara langsung pada orang yang bersangkutan, dan juga jujur. Inilah yang membuat dia menjadi sangat tertarik kepada kamu. Kepercayaan yang kamu sampaikan kepada dirinya, kepercayaan yang kamu terlihat pada dirimu, ini sangat membuat dia menjadi tertarik kepada dirimu. Kemudian hal-hal lain, murah hati, adil, sangat menyenangkan punya pasangan seperti kamu menurut dia. Penuh kasih, apalagi dalam upaya untuk membantu orang lain itu hampir di setiap hal-hal sulit itu kamu selalu ada. Kamu selalu ready untuk bisa membantu orang lain, apalagi terutama untuk pasangan kamu sendiri, keluarga kamu, teman-teman kamu. Ini yang sepertinya selalu dia lihat yang terjadi kepada dirimu. Wow. Apalagi ya, kalau dari kartu ini sepertinya orang yang logis. Dia tertarik dengan seseorang yang logis. Orang yang lebih banyak mengandalkan logika di dalam setiap situasi yang kamu jalani, kamu alami. Bahkan karena logis atau logika yang sering kamu andalkan di dalam kehidupan kamu, maka pasangan kamu itu lebih sering mencari masukan atau nasihat kepada dirimu. Dan tidak banyak sih orang yang bisa mengutamakan logika untuk segala hal dalam hidupnya. Nah, inilah yang membuat kamu menjadi istimewa buat dirinya. Wow, oke. Sabar. Bisa fokus. Kalau saya sih bisa fokus itu sangat bagus mungkin. Inilah sifat-sifat positif yang kamu punya, yang menurut dia itu tidak pernah terburu-buru dalam menjalani hidup. Jadi kamu ini selalu mempunyai
butuh waktu untuk memperkirakan setiap langkah yang ingin kamu jalankan. Kamu selalu mempertimbangkan semuanya, baik itu benar atau tidaknya, hitam atau putihnya, pro atau kontranya sebelum kamu membuat keputusan. Inilah kadang yang membuat dia ketika melakukan sesuatu hal butuh yang namanya koordinasi, butuh namanya meminta pertimbangan atau keputusan dari kamu. Wah, karena dia melihat di sini kamu itu orangnya suka menganalisa. Bahkan ya kadang sih karena mungkin terlalu banyak menganalisa, kadang kamu itu dianggap juga agak sedikit keras kepala. Jadi kamu menurut dia adalah orang-orang yang tidak akan membuat kesimpulan tanpa harus membuat analisa secara menyeluruh, apapun itu bentuknya. Inilah hal-hal yang kadang membuat dia ketika ingin melakukan sesuatu itu butuh dirimu. Oke. Tekun. Apapun yang kamu kerjakan itu adalah seseorang yang tekun. Karena kamu berpikir mungkin ya kamu akan mendapatkan hasil yang baik dari setiap apa yang dikerjakan. Karena kamu tekun. Dia melihat itu selalu berupaya dan selalu berdedikasi menyelesaikan apapun yang kamu kerjakan. Baik itu kerja bareng ataupun kerja sendiri, itu menyenangkan buat kamu. Kalau dari tidak semua juga orang itu mempunyai sisi-sisi positif ya, pasti ada hal-hal juga yang negatif mungkin yang kamu punyai yang agak sedikit mengganggu buat dia, karena di sini pun muncul, yaitu saya melihat di sini ada sisi posesif, ada sisi merasa menderita kalau misalnya harga diri mereka dianggap rendah. Ini membuat kamu sering mendambakan punya orang yang dianggap rendah, maksudnya dianggap enteng mungkin. Nah inilah yang kadang membuat kamu, dia melihat ini sering pengen punya barang-barang bagus, pengen hal-hal yang luxurious dan yang tidak pernah ingin membagi dengan orang lain. Nah dengan mempunyai barang-barang yang bagus seperti ini yang kadang membuat kamu itu merasa bahwa nih gua punya nih, tapi sehingga tidak ingin dipandang enteng oleh orang lain. Kadang ya kalau dari sisi pasangan, dia merasa kamu itu terlalu menjaga pasanganmu terlalu dekat, pengen pasangan itu terlalu dekat, tapi kadang bahkan tidak memberikan kebebasan kepada pasangannya. Mungkin inilah yang agak sedikit yang kamu harus perbaiki ya, karena timbul sifat posesif di dalam dirimu, dan inilah yang sering dirasakan oleh pasangan. Bukan sering, bisa jadi bukan sering juga. Nah hal-hal lain lagi yang dia lihat ya, mungkin kamu kelihatan mandiri, padahal sebenarnya kamu itu orangnya sulit untuk berdiri sendiri. Kamu ingin menjadi pusat perhatian bagi orang lain, tapi mungkin nyatanya tidak mungkin untuk berada hanya dekat di satu orang sepanjang masa aja. Jadi kamu itu harus bisa melepaskan hal-hal yang seperti itu. Oke. Seimbang dan stabil. Kalau saya bilang di sini seimbang dan stabil. Kemampuan kamu ini menyeimbangkan antara pekerjaan dengan waktu yang bersenang-senang. Kamu bisa bekerja keras, ketika kamu selesai kamu bisa beristirahat, dan kamu bisa melakukan hal-hal lain lagi setelah itu. Inilah yang membuat pasangan kamu merasa bahwa kok ini orangnya bisa stabil ya, bisa menjaga waktu ya, bisa diandalkan ya. Segala hal yang kamu lakukan itu selalu diiringi dengan tujuan yang besar. Oke. Kekasih, pencinta, orang yang total ketika mencintai. Tapi walaupun sebenarnya mereka itu bukan pejuang. Meskipun pencinta di sini para orang-orang seperti kamu Taurus ini mungkin bisa saja ada hal yang kamu simpan. Kalau
pernah disakiti. Dan hal-hal lain lagi yang membuat dia menjadi mereka menyukai dirimu. Tidak pernah berubah. Artinya begini, tidak pernah berubah dalam artian tidak pernah berubah yang secara drastis. Jarang sekali menunjukkan perubahan yang drastis. Tidak mengambil banyak resiko, lebih suka bertahan, lebih suka menunggu atau memantau atau melihat saja. Meski lamban, tapi pasti dalam segala hal, termasuk dalam hal cinta, termasuk dalam hal pekerjaan, termasuk juga dalam misi pribadi kamu sendiri. Ya, inilah yang membuat beberapa hal yang selalu menjadi hal-hal yang ketertarikan untuk pasangan kamu. Mempunyai tekad yang besar, kemudian mandiri, kemudian sangat tekun. Kekuatan yang harus diperhitungkan menurut dia. Karena satu hal yang sangat dia lihat ya, saat kamu meyakini sesuatu, bisa dipastikan bahwa itu akan terjadi dan itu akan kamu lakukan. Wow. Oke, tapi menurut saya cukup sekian dulu dengan kita untuk zodiak Taurus. Itulah hal-hal yang harus kamu kembangkan terus di dalam kehidupan kamu. Semoga bisa semakin bermanfaat dan semoga semakin bisa menyatukan kalian berdua ke arah yang jauh lebih berbahagia lagi. Oke, nah cukup sekian dulu dengan kita pada kesempatan kali ini dan kita akan kembali bersama dengan zodiak-zodiak selanjutnya masih bersama dengan The Star Tarot. So thank you very much and goodbye.